Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang saya akan membahas paradoks Allah Tritunggal menampakkan kemuliaannya dalam kerendahan hatinya. Paradoks adalah kebenaran yang maha tinggi. Ketika diaplikasikan, dia akan berpolarisasi dalam dua kutub yang saling berlawanan. Tapi apabila kita bisa menarik benang merah di antara keduanya dan mendamaikannya, maka kita akan menemukan arti dari kebenaran itu yang sesungguhnya. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa kebenaran yang Allah Maha Tinggi itu sifatnya paradok. Maka ketika menjumpai dua pernyataan Allah yang saling bertentangan dalam Alkitab, mereka menganggapnya itu sebagai hal yang kontradiktif yang tidak bisa didamaikan, sehingga mereka memilih salah satu sisinya, menolak sisi yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Saksi Yehova, Unitarian, dan Oneness. Saksi Yehova dan Unitarian, mereka hanya percaya Allah itu esa ensik, menolak keilahian Yesus. Demikian juga Oneness, percaya bahwa Allah itu esa ensik, sebaliknya menolak kemanusiaan Yesus. Sedangkan Trinitarian bisa menerima keilahian Yesus, juga bisa menerima kemanusiaan Yesus. Walaupun Trinitarian juga percaya bahwa Allah itu esa adanya. Supaya Anda lebih paham lebih jauh tentang arti paradok, maka saya terlebih dahulu akan membahas tentang kasih Allah yang paradok. Allah menyayangi manusia, tapi pada saat yang diperlukan dia akan mendisiplin manusia. Ini sama dengan kasih orang tua terhadap anak-anaknya. Karena anaknya tidak paham tentang paradoknya kasih, maka ketika disayang mengatakan ayah ibu baik, ketika didisiplin mengatakan ayah ibu jahat. Kasih tidak bisa hanya menyayangi saja. Kalau menyayangi saja itu namanya memanjakan. Kasih juga tidak bisa hanya mendisiplin saja. Kalau mendisiplin saja itu namanya otoriter. Kasih harus mencakup keduanya. Kasih yang menyayangi adalah kasih mengayomi, kasih yang disiplin adalah kasih yang bertanggung jawab. Dengan menyayangi dan mengayomi, dengan mendisiplin penuh tanggung jawab, maka terbentuklah karakter anak itu setelah dewasa menjadi manusia yang mandiri tapi berhati lembut. Karena selain didisiplin, dia juga disayangi oleh orang tuanya. Inilah fungsi dari paradok, yang dapat mendamaikan dua sisi yang berlawanan dalam kebenaran kasih sehingga mencapai suatu kesatuan makna yang harmonis. Beda dengan kacamata kontradiktif dalam memandang kebenaran kasih. Mereka akan lebih condong ke salah satu sisinya. Misalnya menganggap bahwa kasih itu hanya menyayangi saja supaya kelak anak ini bisa balas budi pada orang tua. Kenyataannya anak ini manja dan sulit untuk mandiri. Sebaliknya, ada yang menganggap kasih ini hanya mendisiplin saja supaya anak itu kelak bisa mandiri. Memang setelah dewasa dia bisa mandiri, tapi karena kurang kasih dari orang tua sehingga dia mempunyai karakter yang keras. Jadi dengan kacamata kontradiktif dalam memandang suatu kebenaran, yang akan terjadi adalah ketimpangan. Doktrin yang dibangun adalah doktrin yang pincang. Nah, setelah kita memahami tentang paradoknya kasih Allah, coba kita pahami tentang paradok yang ada di dalam diri Allah sendiri. Tentu yang ada di dalam diri Allah tidak terlepas daripada kasih. Untuk mengekspresikan kasihnya, Allah menyatakan bahwa dirinya sendirilah yang akan menjadi juru selamat dan penebus. Yesaya 35 ayat 4, 43 ayat 11, dan 63 ayat 9. Tapi sebaliknya di Yohanes 3 ayat 16, Allah Bapa mengaruniakan anak yang tunggal menjadi juru selamat dunia. Jadi yang juru selamat itu anak atau Bapa. Tapi kalau menilik Yesaya 9 ayat 5 bahwa anak itu sebenarnya adalah Bapa Allah sendiri, maka benar bahwa Allah sendiri yang menjadi juru selamat. Tapi karena dia juga disebut sebagai anak, benar juga bahwa Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal menjadi juru selamat dunia. Inilah paradoknya kebenaran Allah. Kamu akan selalu menjumpai dalam sepanjang Alkitab pernyataan-pernyataan yang kontroversial tentang Yesus. Misalnya tentang kebangkitan dinyatakan bahwa Bapa Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Roma 8 ayat 11, 10 ayat 9, Galatia 1 ayat 1, Efesus 1 ayat 20, Kolose 2 ayat 12, dan 1 Petrus 1 ayat 21. Tapi sebaliknya Yesus sendiri menyatakan bahwa dia sendiri sanggup bangkit dari kematian. Di Yohanes 10 ayat 17-18 Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang sanggup mengambil nyawanya. Atas kehendaknya sendiri dia menyerahkan nyawanya. Aku berkuasa untuk memberikan nyawaku, aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Yesus di sini berkata dalam kapasitasnya sebagai Allah yang tidak bisa mati, maka itu untuk mati saja dia harus memakai kuasanya baru bisa mati. Itulah makna dari yang dikatakan Yesus bahwa aku berkuasa untuk memberikan nyawaku, aku berkuasa untuk mati, aku berkuasa untuk mengambilnya kembali, aku berkuasa untuk bangkit kembali.
Yohanes 5 ayat 21 dan Yohanes 6 ayat 40 dan 54. Allah Bapa memberi hidup yang kekal. Yesus juga memberi hidup yang kekal. Allah Bapa membangkitkan orang mati di akhir zaman. Yesus juga membangkitkan orang mati di akhir zaman. Jadi yang berada di juru selamat itu Bapa atau anak? Yesus sebagai anak Allah saja atau sebagai Bapa Allah sendiri? Bapa yang membangkitkan Yesus dari kematian atau Yesus yang bangkit sendiri dari kematian? Bapa memberi hidup kekal atau Yesus memberi hidup yang kekal? Bapa yang membangkitkan orang mati di akhir zaman atau Yesus yang membangkitkan orang mati di akhir zaman? Alkitab menyatakan kedua-duanya benar walaupun saling berlawanan. Itulah perlunya kita memakai kacamata paradoks sehingga bisa menerima semua pernyataan Allah walaupun berlawan satu sama lain. Itu namanya eksegesis. Eksegesis yaitu dapat menuntun keluar ayat-ayat Alkitab secara apa adanya. Tapi kalau eksegesis itu menuntun masuk ke dalam ayat-ayat pikiran kita sendiri lalu memilah-milah ayat-ayat sesuai dengan pendapat kita angkat-angkat. Ayat tidak sesuai dengan pikiran kita lalu kita buang atau kita tolak dengan dipelintir-pelintir dengan kebohongan. Itulah orang yang memakai kacamata kontradiktif. Nah, sekarang saya tanya, mana yang lebih benar? Dengan kacamata paradok bisa menerima semua pernyataan Allah atau dengan kacamata kontradiktif hanya menerima sebagian pernyataan Allah, menolak pernyataan Allah yang lain? Tentu yang bisa menerima semua pernyataan Allah itu adalah pikiran Allah sendiri. Sedangkan yang bisa menerima sebagian pernyataan Allah, menolak pernyataan Allah yang lain, itu adalah pikiran manusia yang menyesatkan. Dengan kacamata paradok dapat menerima semua pernyataan Allah, maka didapati suatu fakta bahwa Allah yang esa itu ternyata di dalamnya ada eksistensi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka itu muncullah istilah Allah Tritunggal. Tapi kaum penyesat itu menyatakan bahwa istilah Allah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tapi anehnya mereka juga menggunakan istilah seperti inkarnasi, predikat, manifestasi juga tidak ada dalam Alkitab. Kalau mau jujur, yang dipermasalahan bukan istilahnya, karena kita hidup di zaman modern itu tidak menutup kemungkinan kita akan memakai istilah-istilah modern dalam membahas Alkitab. Sebetulnya yang dipermasalahkan bukan istilah Allah Tritunggalnya, tapi apakah istilah Allah Tritunggal itu sesuai dengan fakta Alkitab. Apa arti Allah Tritunggal? Menurut Trinitarian, bahwa Allah itu memiliki 3 pribadi yang berbeda, satu hakikat yang sama. Menurut hemat saya ini kurang tepat. Karena apa? Pribadi maupun hakikat itu adalah menyangkut hal yang ada di dalam diri Allah. Segala hal yang menyangkut di dalam diri Allah itu sama. Pribadi itu mengacu pada sifat Allah. Sifat Allah itu penuh kasih, penuh hikmat, Dia maha kudus. Dan hakikatnya maha hadir, maha kuasa, maha besar. Itu sama ada di dalam diri Allah. Yang beda adalah manifestasi keluarnya. Maka itu Allah Tritunggal harus difahami sebagai Allah. Di dalam keesaannya, Dia memiliki satu pribadi dan satu hakikat yang sama. Tapi di dalam perwujudannya, Allah menghadirkan dirinya dalam 3 sosok yang berbeda dengan sebutan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing di dalam menggenapi misi penyelamatan manusia. Di dalam menggenapi misi penyelamatan manusia, Yesus memiliki 2 peran yang unik. Dia sebagai Allah, tapi rela mengosongkan diri menjadi anak manusia supaya dia bisa mengorbankan nyawa dan darahnya. Tapi karena dia berperan sebagai Bapa Allah sendiri, maka pengorbanan nyawa dan darahnya itu memiliki kuasa untuk mengampuni dosa manusia, juga untuk menyelamatkan manusia. Kalau Yesus hanya sebagai anak manusia saja, dia tidak mempunyai kuasa seperti itu. Maka dia harus berperan sebagai Bapa Allah juga, sehingga dia mempunyai kuasa untuk menggenapi misi penyelamatan manusia secara sempurna. Kalau kita hendak melihat Yesus secara lebih lengkap, maka kita boleh membaca tentang Filipi 2 ayat 6-11. Di situ disebutkan bahwa Yesus, walaupun dalam rupa Allah, Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Oleh sebab itu, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Sehingga di dalam nama Yesus, segala lutut bertelut. Baik yang ada di surga, yang ada di atas bumi, maupun yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Siapa yang dapat menyangka bahwa Allah sebagai penguasa tertinggi, yang diakui sebagai Allah yang mengatasi segala Allah, Daniel 2:47. Tapi pada saat yang ditentukan sendiri, dia mau merendahkan dirinya sendiri menjadi hamba dan manusia. Misi agung Allah ini di dalam Alkitab disebut sebagai rahasia yang didiamkan atau disembunyikan selama berabad-abad. Roma 16 ayat 25, Efesus 3 ayat 9, dan Kolose 1 ayat 26. Dan rahasia itu diselidiki dan teliti oleh para nabi yang bernubuat tentang rahasia itu. Dan hal itu ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. 1 Petrus 1 ayat 10-12. Bukan saja malaikat, bahkan penguasa-penguasa pemerintah di surga, mereka mengetahui berbagai rakam hikmat itu juga dari jemaat. Efesus 3 ayat 10. Jadi berbagai pihak tidak menyangka bahwa Allah yang maha tinggi itu rela merendahkan diri sedemikian rupa. Tapi kalau dipikir-pikir aneh juga. Karena manusia saja tahu untuk mendidik anak secara benar bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan nasihat saja, tapi harus memberi teladan melalui dirinya sendiri. Anehnya, Allah yang menasihat manusia supaya rendah hati, begitu dia memberi teladan melalui dirinya sendiri, dia yang maha tinggi, rela merendahkan diri menjadi hamba dan manusia, itu dianggap aneh dan tidak masuk akal. Padahal dengan menjadi manusia, Yesus tidak menyatakan bahwa Allah yang maha tinggi, maha besar, maha kuasa, kemuliaannya, keagungannya, kesempurnaannya justru terletak pada kerendahan hatinya untuk menjadi hamba dan manusia. Maka itu Yesus yang rendah hati disebut dalam Ibrani 1 ayat 3. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Setelah ia selesai mengadakan pensucian dosa, maka dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Alkitab ada 14 ayat yang menyatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Alkitab ditulis menurut pengertian manusia, bahwa tahta sebelah kanan lebih tinggi dari sebelah kiri. Artinya, Yesus diangkat lebih tinggi dari Bapa. Ini rasanya mustahil. Masa anak yang diutus oleh Bapa ditinggikan lebih tinggi dari Bapa yang mengutusnya? Tapi Alkitab menyatakan bahwa Yesus bukan sebagai anak Allah saja, dia juga sebagai Bapa Allah sendiri. Jadi Yesus itu adalah Allah, sama dengan Bapa. Dalam Allah Tritunggal, Yesus yang ditetapkan untuk mengosongkan diri menjadi hamba dan manusia, untuk menjalankan misi agung Allah. Maka itu Allah mengagungkan Yesus dengan disebut sebagai cahaya kemuliaan Allah. Kemuliaan seorang lebih tinggi dari orang itu. Sekalipun orang itu mati, kemuliaannya akan dikenang sepanjang masa. Oleh sebab itu, kemuliaan Allah juga lebih tinggi dari Allah. Karena Yesus juga disebut sebagai cahaya kemuliaan Allah, maka Yesus ditinggikan lebih tinggi dari Bapa Allah itu sendiri. Sementara sekian dulu pembahasan saya. Di video saya selanjutnya, saya akan membahas mengapa orang benar harus direndahkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.